Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ojo lali mojo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un. Ya man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin. Amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Durratut Thalibin. Saya tidak mau panggil kiai, saya panggil Gus biar tetap muda dan selalu kelihatan muda. Gus Apin, mudah-mudahan beliau selalu diberikan barokah panjang umur oleh Allah. Amin Allahumma. Tambah awet muda, amin Allahumma. Istrinya tetap satu, amin Allahumma. Saya tahu karena ada Bunyai di sini, saya doakan begitu. Juga Al-Mukarram, ada Kiai Zainal yang saya kenal dengan Gus Ipin. Dua orang ini ulamanya Allah. Dua orang ini adalah al-ulama warasatul. Dua orang ini adalah pewarisnya para nabi. Dua orang ini adalah para ulama. Saya dan sampean mungkin bukan ulama, tidak apa-apa, yang penting saya dan sampean cinta kepada ulama. Kalau cinta kepada ulama, yakinlah saudara-saudara, kumpul nanti di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Kalau cinta sama ulama, ulama nanti ikut rombongannya baginda Nabi. Saya dan sampean ikut rombongannya baginda Nabi. Amin Allahumma. Para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, Pak Kades dan seluruh jajaran, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya barusan berangkat dari Surabaya jam 3. Nyampe rumah jam 8 sebelum maghrib. Maghrib ngisi acara, berangkat ke Rambi Puji, terakhir ke tempat ini. Alhamdulillah. Ngapain saya ngotot datang ke tempat ini? Karena ini adalah pesantren. Di pesantren pasti ada santrinya, betul? Saya ini anak santri. Saya MTS, lulusan pesantren. Terus melanjutkan MTS swasta, MTS pesantren. Aliyahnya saya bukan aliyah negeri tapi aliyah pesantren. Kata orang-orang dulu, mohon maaf nih yang negeri enggak usah ngosok ya. Kalau ngosok juga enggak apa-apa. Saya kata orang-orang dulu, kalau enggak sekolah negeri enggak akan bisa jadi pejabat. Kata orang dulu, kalau enggak sekolah negeri masa depan suram. Kalau masih ada yang ngomong begitu, berarti ngopi nih kurang aduh, betul? Kalau ada yang ngomong begitu, pikniknya kurang jauh, betul? Fawaid yang dulu sama orang-orang bilang mondoknya, karena mondok dulu pondok saya lebih kecil dibanding ini. Satu kelas alhamdulillah, kalau sekarang satu kelas sudah puluhan. Dulu zaman saya waktu satu kelas tinggal 9 biji. Kalau hujan ya tinggal 1 biji. Privat sama gurunya. Gurunya pun kadang ada, kadang enggak. Banyak anda adanya. Kalau hitungannya orang-orang dulu enggak bakalan jadi apa-apa, enggak mungkin. Lek pengen jadi pejabat ini kudu lulusan negeri, lek jadi pejabat ini kudu lulusan MA negeri dan lain sebagainya. Mas.
Sponsor dulu dia, sponsor. Kata orang dulu harus sekolah negeri. Gus Waid lulusan pesantren, lulus dari MTS, lulusan dari aliyah pesantren. Alhamdulillah nyalon DPR 2 kali sudah jadi. Alhamdulillah. 2014 nyalon DPR jadi. Waktu itu umur saya 26 tahun. Waktu itu belum menikah. Sekarang alhamdulillah istri ya sudahlah, tidak perlu dibahas di sini. Karena ada Ning dan Bunyai, bahaya nih saya bahas begini-begini ini. Dulu umur 26 tahun saya nyalon DPR, anak lulusan pesantren, saudara-saudara. Saya harus bicara begini kalau di pesantren. 26 tahun saya jadi DPRD provinsi paling muda, alhamdulillah. 2019 nyalon lagi. Barokahnya sholawat, barokahnya Gus Apin, barokahnya pesantren. Bukan cuma jadi DPR, bukan cuma berhasil jadi DPR, tapi jadi DPR dengan suara salah satu yang terbesar seluruh provinsi Jawa Timur, alhamdulillah. Jadi ketua komisi C, waktu itu paling muda. Berhenti jadi ketua komisi C, jadi sekarang jadi ketua fraksi paling muda lulusan pondok pesantren. Maka santri semua yang ada di sini, kalau kamu tidak bangga jadi santri, kalau kamu minder ketemu dengan anak-anak yang sekolah negeri sing lanang sunat mana? Lu yang ngapain? Saya pernah ke Oxford University. Tahu Oxford University? Baratnya Lumajang Kelakah, Pak. Di Oxford, di United Kingdom, Inggris. Saya berangkat ke sana, salah satu universitas tertua kedua di dunia. Nyampe sana yang saya lihat apa, saudara-saudara? Di sana ketika mahasiswa-mahasiswi kalau pagi berangkat ke universitas, sorenya dia pulang ke college bahasa orang sana. Apa itu? Saya lihat ada asramanya. Karena di sana Kristen, ada gerejanya, ada perpustakaannya, ada tempat makannya. Berarti itu niru pondok pesantren. Orang di luar negeri sana, di negara-negara maju, banyak sistem pendidikan ala pondok pesantren. Lah kok orang Indonesia yang melahirkan sistem pondok pesantren justru tidak bangga kepada pondok pesantren? Berarti ngopini kurang atau maka para santri saudara yang sekarang mau lulusan di MTS, lulusan SMP di pondok pesantren, gak usah bingung-bingung. Dulu Gus Waid lulusan madrasah ya bisa jadi pejabat ini. Gus Waid walaupun lulusan aliyah pondok pesantren ya bisa seperti sekarang ini. Karena saudara-saudara bukan karena sekolahnya tadi yang disampaikan oleh Gus Ipin. Apa yang bisa membuat derajat orang naik? Apa yang membuat derajat orang itu bisa tinggi? Bukan karena sekolahnya negeri, bukan karena dia keturunannya siapa, tapi karena ilmu, saudara-saudara. Maka siapapun Anda, walaupun Anda tukang becak ke, tukang bangunan ke, apapun sampean, lek punya ilmu, anaknya dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma. Jangankan anak sampean, saudara-saudara, sampean tahu apa itu pohong ya, pohong kata orang Jawa, betul, pohong. Atau itu kata orang Madura, pohong. Jawanya pohong. Oh ya, Mas Selamat tidak salah saya kan. Pohong. 1 kilo berapa pohong? 3.000 rupiah. Pohong di pasar 3.000 rupiah, saudara-saudara. Coba sampean agak jauh sedikit ngopi ke Jember Kota, datang ke Excelso. Tahu Excelso? Ya sudah, anggap aja tahu Pak. Sudahlah, gak usah dibahas panjang-panjang ya. Ke Excelso saudara, sampean di sana, sampean coba pesen crispy crab. Saya namanya crispy crab, saya keren banget ini nama. Pas datang ada 5 biji panjang-panjang. Saya makan, pohong. 5 biji saudara, 50.000. Padahal di bahan mentahnya di pasar 1 kilo 3.000.
Kalau dibuat kayak di Excelso, untuk 20 biji balik atau 50 biji. Tapi 5 biji di Excelso 50.000. Lo kenapa wong sama-sama pohong? Sama rasanya bohong lah bohong, makun bohong. Kenapa saudara-saudara? Kok di pasar yang dijual mentahan itu saudara-saudara 3.000, di Excelso jadi 50.000? Karena bohong kemasukan ilmu siapa? Ilmu koki. Orang yang bikin itu apa? Pohong di pelenter-pelenter itu. Itu kalau sampean di pelenter-pelenter acur cu. Tapi kalau punya ilmu yang namanya koki, dia belajar sekian tahun sekolah koki, di pelenter-pelenter jadinya bagus, jadilah crispy crab 3.000 sekilo di pasar, 50.000 di Excelso. Itu bohong saudara, kemasukan apalagi manusia saudara, apalagi anak panjenengan. Manusia ini adalah makhluk Allah yang paling spesial. Maka diturunkanlah seorang pemimpin juga dari makhluk yang paling spesial, paling mulia. Kemasukan ilmu, yakinlah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utuh. Kalau kemasukan ilmu anaknya siapapun, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Apalagi saudara-saudara, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalatha. Ketika mati anak Adam, terputus semua sudah. Nggak dibawa bah DPR, nggak dibawa Pak Kadesnya, nggak dibawa rumahnya, nggak dibawa sawahnya, nggak dibawa istrinya yang cantik, nggak dibawa, borok-borok dibawa, belum 7 hari kawin lagi. Iya enggak? Suami ganteng, apalagi suami wong belum mati aja pengen kawin lagi. Bukan enggak kalau bapak-bapak di sini enggak. Saya Pak, saya. Yang dibawa cuma 3 perkara. Salah satunya adalah doanya anak yang soleh dan soleh. Bagaimana mau jadikan anak yang soleh dan soleh? Harus ada ilmunya. Apa ilmunya? Ilmu agama. Adanya di mana? Di pondok pesantren. Lukus le agama toyo piye lo? Dipikir pesantren kayak dulu. Sekarang ini pondok pesantren Darut Thalibin, agama ada, umum juga ada. Saya dulu pernah mondok di Jogja sambil kuliah di Universitas Gadjah Mada. Setelah begitu di belakang pondok saya itu ada kuburan. Suatu saat ada orang, saya lihat ada suara orang ngaji, enak banget. Enak banget saudara-saudara. Saya inceng, mobilnya Alphard. Mobil Alphard sekarang barunya 1.200.000.000. Jangan bayangkan Alphardnya, kalau 1.200.000.000 buat beli dawet Pak, atau buat beli pohon Pak, dapat berapa? Sudah mobilnya Alphard, ngajinya enak saudara-saudara. Saya dalam hati, betapa bangganya orang tuanya. Ya berhubung santri saudara, iseng tetep gak pernah, ya apa ya, cek tak inceng. Pas diinceng gimana? Mobilnya Alphard, orangnya suara ngajinya enak, ternyata bawa radio. Lalu terus orangnya ngapain? Kata orang Madura, itu orangnya arao. Apa ya? Arao itu apa Pak ya? Kuburan banyak rumputnya dibersihkan apa? Bersih-bersih. Ini repot kalau orang Inggris kan tidak paham bahasa Jawa saya. Maton, betul lah, matun, bawa Alphard, suaranya ngajinya enak, ternyata radio, wonge matun. Dalam hati, le iso gara-gara bawa radio saudara-saudara, bawa radio terus sama malaikat diampuni, besok saya bawa sound system. Dalam hati boleh mobil Alphard, tapi tidak bisa baca Al-Fatihah. Harugi saudara, hari ini orang banyak yang bangga anaknya pinter, anaknya lolos menang lomba matematika, tapi kurang ajar ke orang tua. Banyak orang yang bangga, seneng anaknya lomba olimpiade IPA, tapi ada mangganya tetangga, peleme tonggo dicolong, ada nggak? Banyak. Padahal di negara-negara maju saudara, ada 3 macam negara. Ada negara sedang berkembang, ada negara miskin, dan ada negara maju.
Negara miskin ini kayak di Afrika, Timor Leste, itu negara miskin. Negara sedang berkembang kayak siapa? Indonesia, negara kita. Negara maju kayak siapa? Jepang, itu negara maju. Singapura, itu negara maju. Coba satu saat, mudah-mudahan sampai nyampe ke Jepang, amin Allahumma. Di Jepang saudara, pertama kali anak kecil yang diajarkan bukan matematika, bukan IPA, bukan fisika, tapi yang diajarkan bagi anak-anak TK, anak-anak PAUD bukan membaca, bukan menulis, tapi akhlak. Bagaimana perilaku dia ke orang tua, bagaimana perilaku dia ke gurunya, bagaimana perilaku dia kepada temannya. Padahal orang Jepang jarang, bahkan mayoritas bukan muslim, tidak diajarkan afdolul ilmu ilmul hal. Ilmu yang paling utama adalah akhlak, tidak diajarkan. Tapi kenapa saudara-saudara mereka bisa mengandalkan akhlak? Maka inilah kelemahan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam. Mereka tidak bangga dengan ajaran baginda nabinya, mungkin karena mereka tidak tahu, mereka tidak berada di pondok pesantren. Maka anak-anak panjenengan yang ada di pondok pesantren, pertama kali yang diajarkan oleh kiainya, salaman harus dingkluk dan lain sebagainya, itu bukan karena kiainya pengen dihormati, enggak. Bukan karena kau pengen kiainya dikultuskan, enggak. Kenapa? Karena ingin mengajarkan akhlak. Karena ilmu itu saudara seperti air. Bagaimana hukum air? Hukum air itu mengalir dari daratan tinggi kepada daratan rendah. Ilmu juga begitu. Kalau pengen kemasukan ilmu, harus tawadhu dulu dong. Harus baik dulu dong akhlaknya kepada kiainya. Jangan pernah harap kemasukan ilmu otak dan hatinya santri sebelum hatinya tawadhu kepada kiai. Maka saudara-saudara, ini sudah malam. Kalau terlalu panjang ini melongo itu bukan karena kagum, tapi karena ngantuk. Intinya pertemuan pengajian pada malam hari ini saya ingin nyampaikan, saya orang pesantren, saya lulusan pesantren. Maka jangan pernah sampean berkecil hati, justru sampean harus bangga, sampean harus berani bangga di depan siapapun mengaku sebagai anak pesantren. Yakinlah anak pesantren nanti akan berhasil, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat, amin Allahumma. Allahumma sholli sholatan taman Muhammadilladzi tanhallu wa tanfari wa bihil wa tunalu wa husnul wa yustasqal biwajh wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin kulli ma'lumin lak. Mudah-mudahan para pengasuh pondok pesantren Duratul Thalibin mudah-mudahan diberikan barokah panjang umur oleh Allah. Barokah beliau mudah-mudahan selalu menyertai kita dan anak cucu kita semua, amin Allahumma. Dan anak cucu kita mudah-mudahan ada kerasan ada di pondok pesantren, amin Allahumma. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah tutur kata, ada kecangkolangan khususnya kepada para kiai, kepada ibu nyai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbubi syafil ilali faruzul kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innaka ja'alta bihaqqi suratil Fatiha shifaan liman qara'aha wa liman quri'at alaihi alfa shifa'in wa alfa dawa'in wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa nikmatin sammaitaha ala lisan nabikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'ammada ta'umul sahibiha khairat daraini wa dafi'ata tadfa'anna kulla su'in wa balatin wa husnul taqdi hajatina wa taqdi hajatina wa taqdi hajatina Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a Allahumma sallimna wal muslimin sallimna wal mu'minin sallimna baladina Indonesia sallimna nahdlatul ulama sallimna laskar salawat nusantara sallimna pondok pesantren Duratut Thalibin sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.